Suasana haru dan tangis histeris mewarnai posko antemortem di DVI Polda Jawa Barat. Pada pencarian hari ketiga ini berhasil mengevakuasi 5 kantong jenazah dari lokasi longsor di Kampung Pasir Angin Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kesedihan dan tangis histeris keluarga korban mengetahui tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dan tiba di pos DVI Polda Jabar. Keluarga korban sangat terpukul saat tim SAR mengevakuasi pada pencarian ketiga ada 5 kantong jenazah yang dibawa. Salah satu keluarga korban mengatakan identifikasi masih dilakukan oleh tim DVI Polda Jabar. Tadi juga kan langsung ditutup itunya, arealnya jadi nggak bisa masuk, langsung dimasukin ke kantong jenazah. Cuman dia nanya mana keluarganya, ya saya keluarganya yang mengawal ke sini. Berarti keluarga Bapak yang sudah ketemu berapa? Ah, jadi yang belum ketemu 2 lagi. Sementara petugas pemulasaran mengaku sulitnya mengidentifikasi para korban yang telah dievakuasi karena kondisinya sudah tidak utuh. Mungkin terbawa arus, ini badannya terutama darah mukanya tidak susah dikenali. Makanya disosokkan dengan DNA keluarganya itu yang memperlambat ini pengurusan jenazah. Selanjutnya, setelah jenazah dibersihkan dan berhasil diidentifikasi akan disolatkan dan akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, lantas bagaimana perkembangan pencarian korban dan kondisi terkini di pengungsian korban tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat? Kita bergabung pemirsa dengan kontributor TV One Cepi Kurnia langsung dari Bandung Barat. Selamat malam Cepi, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda? Ya baik Tiara dan pemirsa TV One, malam ini saya sedang berada di posko pengungsian di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di mana memang untuk update dari hari ketiga pencarian sendiri tadi telah dihentikan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan tadi pada pencarian hari ketiga memang telah berhasil ditemukan 14 kantong jenazah, 13 diantaranya dalam keadaan utuh dan 1 diantaranya kantong jenazah hanya potongan bagian tubuh saja. Dan artinya pada hari ketiga ini total jumlah kantong jenazah dalam pencarian korban bencana longsor di Cisarua ini berjumlah 39 orang, dan sejauh ini memang tadi DPI sendiri telah melakukan identifikasi dan sejauh ini memang sebanyak 20 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi dan nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga sebelumnya disolatkan dan dikafani juga, dan selanjutnya dikuburkan atau dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan untuk update pengungsian sendiri memang Tiara di Desa Pasilang ini terus bertambah. Data sementara dari Sekda Kabupaten Bandung Barat sendiri tadi memberikan sekitar 600 lebih pengungsi yang ada di desa, sementara 292 orang itu mengungsi di sana keluarganya. Memang untuk sejauh ini di hari ketiga ini nantinya tim SAR sendiri nantinya akan sesuai SOP dalam pencarian akan diberikan suntik tetanus oleh Dinas Kesehatan setempat. Dan update dari korban sendiri memang tadi sekitar 168 orang telah berobat di posko kesehatan ini dan mereka mengeluhkan tadi sesak napas dan batuk pilek, dan juga memang untuk pengungsi sendiri korban bencana longsor itu ada yang dirujuk di Rumah Sakit Lembang sebanyak 5 orang. Mereka mengalami patah tulang dan memang ada trauma berat sehingga harus dilakukan penanganan intensif di Rumah Sakit Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk update pencarian sendiri memang kemarin hanya 3 alat berat yang diterjunkan di lokasi bencana longsor, namun pada hari ketiga pencarian sendiri
itu sekitar 9 alat berat yang terbagi 2 titik di bagian atas dan di bagian bawah. Itu di bagian atas 5 alat berat dan di bagian bawah 4 alat berat. Dan juga memang tidak hanya menggunakan alat berat, namun tim SAR sendiri menggunakan Alcon dan juga dibantu dengan drone untuk mempermudah titik-titik pencarian dari tim SAR gabungan sendiri. Dan Tiara, dapat kami kabarkan terkait dengan bencana longsor di Cisarua ini, dari Badan Geologi sendiri memang sudah datang ya kemarin dan hari ini. Tadi rencananya akan melakukan penelitian terhadap sekitar area rumah. Nantinya warga yang di sini apakah bisa kembali ke tempat yang ada masih rumahnya utuh atau terdampak, dan nantinya itu akan dilakukan penelitian. Dan sejauh ini memang dari hasil geologi sendiri, bencana longsor tersebut dipicu karena memang karakteristik tanah yang labil dan bebatuan gunung yang lapuk, sehingga dipicu intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya bencana longsor. Dan juga memang di sana dari sejumlah warga bahkan pemerintah sendiri menyebut terjadi alih fungsi lahan yang awalnya lahan pohon pinus, namun di sana memang banyak warga yang bertani dengan sayur mayur dan peternakan, sehingga itulah diduga yang menjadi pemicu bencana longsor di Cisarua. Dan terkait dengan anggota TNI, 23 anggota TNI yang menjadi korban bencana longsor, jadi tadi dari pihak TPS sendiri tidak bisa memaparkan secara rinci, namun untuk korban nantinya tetap akan dibawa ke DPI Polda Jawa Barat. Begitu, Tiara. Baik, terima kasih Cepi Kurnia melaporkan langsung dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Cepi.